Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih memiliki semangat iman. Sehat dan nikmat iman itulah yang membuat kita pada malam hari ini bisa hadir di rumah Allah, bisa duduk di majelis ilmu. Mungkin ada orang yang ingin hadir tapi mungkin dia tidak sehat. Atau ada hal-hal lain yang memang membuat dia tidak bisa hadir. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah serta mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Ikhwati fillah, sama-sama juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya karena beliau adalah orang yang sangat rindu dan sangat mencintai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada malam yang sebelumnya. Wasail tahqiq as-sakanin nafsi wal mawaddah. Bagaimana caranya oleh Islam supaya ketenangan jiwa itu dapat terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Baru satu poin yang kita sampaikan. Poin yang pertama yaitu al-hassu ala ikhtiyariz zawjatis salihah. Agama mendorong supaya kita memilih istri yang salihah. Tanpa istri yang salihah tidak mungkin didapatkan ketenangan jiwa. Kecuali berpura-pura. Ya bisa, berpura-pura bisa, tapi jiwanya sendiri sebenarnya tidak tenang. Mungkin orang menilainya dia memang baik-baik saja. Tapi ternyata hatinya sendiri tidak merasakan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, az-zawjatus salihah benar-benar adalah modal utama untuk mendapatkan as-sakanun nafsi, ketenangan jiwa dalam kehidupan berumah tangga. Kita masuk pada poin yang kedua, cara agama supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa itu. Yang kedua adalah al-hassu ala ru'yatil makhtubati qabla az-zawaj. Dorongan agama atau anjuran dari agama supaya melihat makhtubah, siapa yang akan dipinang. Jadi jangan nikah-nikah gitu aja, tidak tahu dengan siapa dia menikah. Tengok dulu. Dengan menengoknya itu dilihat. Kalau sudah ada sesuatu yang memang membuat dia tertarik untuk menikahinya, baru lanjut. Ini. Jadi, ru'yatul makhtubah itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Karena ada di antara sahabat yang tiba-tiba ingin nikah saja, tapi dia belum tengok. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Saya sudah punya pinangan. Udah kamu tengok, kata Rasul. Belum. Rasul menyuruh, unzur ilaiha
liyu'dama bainakuma. Tengok dulu. Lihat dia. Tujuannya adalah liyu'dama bainakuma. Supaya kalian berdua bisa bertahan lama. Karena kalau tidak ditengok duluan, jangan-jangan dia nikah dengan orang yang ternyata bagi dia tidak menarik. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Seorang perempuan pernah mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin minta dipisahkan dari suaminya. Ternyata suaminya bukan tidak soleh, bukan agamanya tidak baik, cuma tidak senang dia memandangnya. Dan dia tidak tahu dengan laki-laki mana dia akan dinikahkan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya bukan tidak menyukai agamanya. Walakinni, katanya, tapi saya akhsha, takut nanti kufur. Kufur dalam hal ini adalah kufrul asyir. Mendurhakai suaminya. Ternyata dia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang penampilannya memang bagi dia itu sangat tidak menarik dan dia tidak menyukainya. Rasul menyuruh, kamu siap enggak untuk mengembalikan mahar? Siap enggak untuk mengembalikan mahar? Karena kalau khulu itu namanya khulu. Kalau minta pisah datang dari istri itu namanya khulu. Tapi kalau cerai itu keinginan berpisah datang dari suami. Kalau khulu mesti dikembalikan mahar. Mau enggak kembalikan maharnya? Kata perempuan itu kalau perlu saya tambah. Begitulah keinginannya untuk dipisahkan. Ternyata akhirnya memang dipisahkan. Dan ternyata maharnya dulu adalah sebidang kebun kurma. Jadi maharnya adalah sebidang kebun kurma dan itu dikembalikan. Nah, ada akibat yang akan didapatkan ketika dia tidak tahu dan siapa dia menikah. Kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi, itu kebanyakan anjuran laki-laki yang harus melihat perempuan. Di sini disebutkan dua riwayat. Yang pertama datang dari Mughirah ibnu Syu'bah. Ada hadis dari Mughirah ibnu Syu'bah, dia bilang, saya mendatangi Nabi, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fazakartu lahu imra'atan akhtubuha. Saya datang kepada Nabi, saya sampaikan bahwa saya meminang seorang perempuan. Faqala, lalu Nabi berkata, izhab fanzur ilaiha. Pergi kamu tengok dia sekarang. Lalu alasannya apa? Fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma. Karena dengan melihat calon itu membuat kalian berdua bisa bertahan lama. Karena sudah kenal, sudah tahu dengan siapa dia menikah. Qala fa ataitu imra'atan minal ansar. Lalu saya mendatangi seorang perempuan dari Ansar yang ingin dia pinang tadi itu. Fa khatabtuha ila abawaiha. Saya khitbah, saya nyatakan keinginan saya untuk meminangnya. Wa akhbartuhuma biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan ungkapan Nabi tadi bahwa harus ditengok dulu. Jadi datang dia pada seorang perempuan Ansar yang ingin dia pinang, ditemuinya kedua orang tuanya. Dan kepada kedua orang tua itu, siapa namanya tadi, Mughirah ibnu Syu'bah bilang, Rasul bilang begini, kalau ingin meminang, tengok perempuan. Faka'annahu ma kariha dzalik. Sepertinya kedua orang tuanya enggak suka ditengokkan. Padahal ini adalah perkataan Nabi. Berarti orang tuanya juga belum tahu persoalan ini. Karena kalau memang sudah menyebar info itu di kalangan mereka, tentu orang tuanya tidak akan enggan lagi untuk memperlihatkan putrinya. Dan ini juga cara orang tua sebenarnya untuk menjaga putrinya.
Ini harus ada ini bagi seorang ayah, ini bagi orang tua. Jangan biarkan aja anak perempuan tuh mana-mana sama laki-laki yang coba tengok, untuk ditengok saja padahal dia mau mengkhidbah. Enggan orang tuanya tuh, enggak katanya. Lalu fasami'at zalika almar'atu. Perempuan yang mau dipinang tuh rupanya dengar dari dalam kamarnya. Yang tadi itu. Percakapan laki-laki dan orang tuanya didengar oleh perempuan itu. Faqalat, lalu perempuan itu bilang, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzur, fanzur. Apa kata perempuan yang mau dipinangnya tadi? Jika memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk memandang itu, melihat itu, maka lihatlah. Berarti ayahnya enggan untuk memperlihatkan karena dia ingin menjaga anaknya. Tapi seorang anak juga sangat beriman. Jika itu adalah memang ungkapan Nabi, maka tengoklah. Berarti kira-kira ini keluarga yang beragama atau tidak? Baik ayah, ibu maupun anak. Dari mana nampaknya? Dari ungkapan tadi. Ayah sangat ingin menjaga perempuannya, apa namanya, putrinya. Nggak boleh sembarangan orang tengok-tengok. Nanti kalau sudah nikah baru tengok. Ternyata Nabi bilang, kalau mau mengkhidbah, tengok. Dan anaknya sendiri, yang perempuan, jika memang Nabi yang bilang seperti itu, maka tengoklah. Akhirnya, dilihatlah. Karena perempuan itu bilang gitu, fanzur, wa illa fa inni anshuduka. Tapi jika itu bukan kata-kata Rasul, jangan coba-coba. Kalau memang ungkapan Nabi, tengok. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba tengok. Jadi kalau melihat betul-betul ada keinginan untuk menikah, barulah tengok. Maka ada juga masalah di sini. Kalau mau khidbah itu, boleh enggak tengok banyak-banyak dulu? Sampai 10 orang tengok-tengok aja lu, tapi entah mana yang mau dipilih. Jangan-jangan enggak serius. Jadi kapan nengok itu? Kalau sudah benar-benar ada keinginan untuk menikah. Kalau cuma tengok-tengok aja, jangan-jangan enggak jadi-jadi, cuma nengok-nengok gitu aja. Jadi kata yang perempuan, jika Nabi bilang, silakan. Tapi jika tidak, jangan coba-coba. Ka'annaha azzamat dzalika alaih. Seolah-olah perempuan itu benar-benar mengagungkan dan memuliakan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Mughirah, fanazartu ilaiha. Lalu saya melihatnya. Fatazawwajtuha. Kemudian saya benar-benar menikahinya. Jadi ditengok, ternyata nampak sesuatu yang membuat dia suka. Jadi nengok itu tujuannya adalah untuk mencari tahu ada sesuatu yang memang dia suka dengan dia untuk dijadikan sebagai istri. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua datang dari Jabir Ibnu Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum imra'atan." Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, fa in istata'a ay yanzura ila ba'di ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika dia sanggup atau bisa melihat kepada sesuatu yang mendorongnya untuk memastikan akan menikahinya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Lalu kata Jabir, fa khatabtu imra'atan min Bani Sulaim. Lalu saya pinang seorang perempuan dari Bani Sulaim. Fa kuntu atakhabba'u laha fi usulin nakhlah. Maka saya intip-intip perempuan itu di balik pohon korma. Dia sembunyi-sembunyi, ini pohon korma ya. Sembunyi-sembunyi tengok. Ini dia. Berarti ditengok tanpa sepengetahuan oleh si Jabir. Jadi fa inni atakhabba'u laha fi usulin nakhla hatta ra'aitu minha mada'ani ila nikahiha. Jadi saya intip-intip dia, saya tengok-tengok, berarti mengintip-intip seperti itu. Kalau tujuannya untuk dinikahi, boleh apa tidak?
Boleh. Karena untuk mencari tahu ada enggak sesuatu, kira-kira ketika dia lihat, apakah dia semakin terdorong untuk menikahinya atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Jabir. Lalu kata Jabir, fatazawwajtuha. Lalu saya melihatnya dan lalu saya menikahinya. Berarti ada di situ nazar. Ini sebenarnya sebuah sunnah yang kalau dulu kan memang ini sebagai sesuatu yang sangat penting sekali. Nazar, kapan nazar? Ketika memang belum pernah dilihat. Zaman sekarang luar biasa keadaan masyarakat. Belum dipinang pun dia sudah dua-dua. Sudah makan kacang goreng mana-mana berdua. Jadi apalagi fungsi nazar ini? Karena nazar itu sebagai sebuah sunnah. Maka terkadang memang perubahan masyarakat itu membuat sunnah banyak yang tertinggal atau terabaikan. Nazar, melihat, itu artinya tidak pernah dia melihat sebelumnya. Maka seharusnya memang perempuan-perempuan muslimah itu seharusnya memang tertutup dan tidak berkeliaran kemana-mana, sehingga sunnah ini bisa diamalkan, diterapkan. Ketika mendatangi seorang ayah, orang tua, saya ingin meminang putrimu. Tengok. Nah, di situ tengok itu sebagai sebuah sunnah, karena ada hadis yang menyuruh dalam proses sebelum terjadi pernikahan, dan itu semua tujuannya adalah untuk as-sakanun nafsi, untuk ketenangan jiwa. Kalau dibawa kepada hukumnya, ada masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama di sini. Yang pertama adalah apa yang boleh dilihat. Apanya yang boleh dilihat? Kalau kita tengok, kan kalau dalam memahami hadis kan kita mesti mengumpulkan banyak riwayat. Kita tidak cukup dengan satu riwayat saja. Kalau kita kumpulkan banyak riwayat, itu memang jumhur ulama itu cenderung untuk mengatakan bahwa yang dilihat itu adalah muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan muka itu simbol dari sifat keibuan. Kalau telapak tangan katanya juga gambaran dari kesuburannya, subur atau tidak subur. Wallahu alam, ini mungkin perlu bantuan ahli di bidangnya untuk memastikan apakah dapat dilihat kesuburan itu dari telapak tangan. Tapi yang jelas para ulama menyimpulkan seperti itu. Muka nampak sifat keibuannya. Kira-kira dengan melihat muka itu kita terdorong enggak untuk menikahinya. Telapak tangan tujuannya untuk yang tadi. Itu diambil dari hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia sudah baligh, lalu dia masuk menemui Nabi tapi pakaiannya seperti masih belum baligh. Asma itu anaknya Abu Bakar. Rasul bilang, ya Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu kalau sudah baligh, maka tidak boleh lagi dilihat darinya kecuali hadza wa hadza. Nabi mau isyaratkan kepada dua, muka dan telapak tangan. Nah, berarti yang boleh dilihat adalah itu. Dari hadis itu juga diambil hukum oleh para ulama. Kalau begitu apa hukum bercadar? Nah, jadi banyak kaitannya masalah-masalah. Ada yang mengatakan itu sunnah, tidak sampai ke tingkat wajib. Ada yang mengatakan wajib jika memang akan mendatangkan fitnah. Karena Nabi bilang seorang perempuan kalau sudah baligh maka tidak lagi pantas dilihat darinya kecuali muka dan telapak tangan. Maka dalam persoalan nazar khitbah itu juga muka dan telapak tangan. Itu yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu kan az-zahiri. Zahiri itu maksudnya adalah zahiriyat an-nusus, itu maksudnya dia memahami secara zahir yang ada pada nas. Maka dari hadis tadi itu, kamu udah tengok belum?
Belum katanya. Unzur ilaiha. Tengok. Apa kata Ibnu Hazm? Ini disebutkan Daud Az-Zahiri. Wa qala Daud Az-Zahiri yunzar ila jami'i badaniha. Boleh ditengok semuanya. Tapi ini tidak menjadi pandangan ulama yang lain. Dia hanya memandang, ada enggak batasan dari hadis tadi? Tengok dia katanya. Ada enggak dari Nabi sendiri, dari hadis itu membatasi? Dia memandang dari sisi zahir. Katanya tidak. Cuma kabarnya dia sendiri ketika ada orang yang ingin meminang anaknya, lalu orang itu ingin menerapkan pendapat dia pada anaknya tadi. Dia tidak mau. Berarti kurang konsisten juga kan? Kalau memang dia berpandangan seperti itu. Tapi dinisbatkan kaul itu kepada dia. Dinisbatkan kaul itu kepada dia. Yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa yang dianjurkan, yang dibolehkan hanyalah muka dan telapak tangan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bolehkah diwakilkan untuk melihat? Diwakilkan itu mungkin ibu dia atau saudara perempuannya. Artinya tidak dia langsung. Kalau Jabir kan dia tuh di balik pohon korma diintip-intip. Nah, sekarang barangkali di balik pohon sawit umpamanya kan diintip-intip. Jabir kan dia langsung. Sekarang boleh enggak diwakili? Mungkin adik perempuannya datang, temui, atau ibunya. Ibu kalau untuk mencarikan jodoh untuk anak laki-lakinya, tentu dia akan mencari informasi yang baik. Maka tidak masalah kalau seandainya diwakilkan. Asalkan wakilnya itu adalah amanah. Bahkan dalam persoalan ini dikembangkan juga oleh para ulama, mencari tahu itu bukan hanya dalam bentuk melihat, tapi mencari tahu sifat-sifat yang ada pada dia. Di sini juga lah para ulama mengatakan boleh menyebutkan aib, kekurangan, kalau memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang nanya kepada kawan akrabnya, dia ingin menikahi si B, B ini punya kawan si A, dia nanya pada si A itu, kira-kira sifatnya seperti apa? Boleh si A ini menyampaikan sesuatu yang buruk padanya untuk menyelamatkan yang ini. Itu tidak disebut sebagai ghibah. Itu salah satu dari ghibah yang dibolehkan. Kan ada beberapa hal yang boleh menyebutkan aib, itu di antara contohnya. Di antara yang lain itu seperti dalam pengadilan, dalam persidangan. Kalau ditanya sebagai saksi, kamu tahu enggak dia? Yuk, sifatnya gimana? Boleh menyebutkan aibnya, kekurangannya, dan itu tidak disebut sebagai ghibah yang berdosa. Nah ini, jadi semua ketentuan ini adalah tujuannya untuk tahqiq as-sakanun nafsi. Semua itu kok dibolehkan melihat, padahal agama hukum asalnya melarangnya. Kan tidak boleh kan, kemarin kita katakan al-ulalak wasaniya alaik. Pandangan pertama itu masih dimaafkan, tapi pandangan kedua itu sudah menjadi dosa. Sekarang tujuannya untuk dinikahi. Boleh atau tidak? Agama ternyata membolehkan. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah menikah, maka tahqiq as-sakanin nafsi. Supaya terwujud nanti ketenangan jiwa. Ada informasi menarik, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebaiknya melihat itu sebelum dipinang. Jadi jangan dipinang dulu, baru melihat. Apa alasan Imam Syafi'i? Dikatakan, sehingga, kata beliau, dia bilang begini, yan bagi ayyakuna nazruhu ilaiha qabla al-khitbah. Sewajarnya lah memandang itu sebelum khitbah. Hatta in karihaha tarakaha min ghairi idza. Sehingga kalau nanti setelah dia tengok, ternyata dia tidak suka. Dia tidak perasaannya tidak tersakiti. Karena memang belum ada khitbah. Tapi kalau sudah dipinang, dikasih pula tanda pinangannya, kan boleh kan memberikan hadiah dalam pinangan kan boleh.
Itu ada pula pembahasannya oleh para ulama. Kalau tidak jadi, bolehkah hadiah ditarik? Umpamanya dipinang perempuan nih, kasih hadiah. Hadiah umpamanya gamis. Sekarang tidak jadi dia nikahi. Boleh tidak ditarik lagi hadiah? Atau gamis tetap milik dia? Jadi tengok siapa yang penyebab batalnya. Kalau dia yang membuat tidak jadi, jangan ambil hadiah itu. Tapi kalau perempuannya yang menyebabkan tidak jadi, boleh untuk dia, boleh untuk dia tarik. Maka Imam Syafi'i bilang, jika nazar itu dilakukan sebelum khidbah, lalu enggak jadi dia mengkhidbahnya, dia tidak tersakiti perasaannya. Karena memang belum ada hubungan apapun. Kan dia sudah tengok, oh, enggak jadilah. Udah enggak apa-apa, selesai, sampai di situ selesai. Tapi kalau sudah dikhidbah, udah diberikan hadiah, emas, dan lain sebagainya, tahu-tahu ditengok, enggak suka. Lalu batal. Batal sesuatu yang sudah dikhidbah, itu bisa saja membuat perempuan itu perasaannya tersakiti, atau keluarga perempuan itu mungkin merasa tidak enak dengan apa yang terjadi. Tapi itu hanya pandangan dari kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, bukan menjadi kesepakatan semua para ulama. Karena kalau kita tengok redaksi hadis, itu nazar itu setelah khitbah. Karena di antara sahabat bilang, ya Rasulullah, saya sudah meminang. Berarti setelah dipinang. Nabi nanya, kamu sudah tengok belum? Belum, katanya. Unzur ilaiha. Berarti tengok, padahal tadi sudah dipinang. Cuma oleh ulama mazhab Syafi'i, cenderungnya dia mengatakan sebaiknya melihat itu sebelum dipinang. Sehingga kalau tidak jadi dipinang, tidak tersakiti. Baik, ikhwati fillah, berlaku hukum bagi perempuan juga untuk melihat yang laki-laki. Seperti yang tadi kita katakan, yang laki-laki melihat yang perempuan juga berhak untuk mengetahui dengan siapa dia akan menikah. Dan tujuannya lagi-lagi tahqiq as-sakanin nafsi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, caranya supaya terwujud ketenangan jiwa itu, hakul mar'ati fi ikhtiyari zaujil munasib. Islam memberikan hak bagi perempuan untuk memilih suami yang sesuai bagi dia. Ada hak bagi seorang perempuan. Dari mana diambil itu? Itu diambil dari sebuah riwayat, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Seorang janda, perempuan yang janda, berarti dia sudah pernah menikah sebelumnya, itu dia lebih berhak untuk menentukan daripada walinya sendiri. Seorang janda lebih berhak untuk menentukan pilihannya daripada walinya. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha. Sedangkan perempuan yang masih gadis itu tusta'zan, diminta izinnya. Jadi seorang wali kalau ingin menikahkan seorang anak perempuannya, hanya sekedar minta izinkan, bukan dia yang lebih menentukan, tapi walinya yang lebih menentukan. Cuma tetap minta izin dalam artian diminta kesepakatannya. Wa iznuha samatuha. Dan salah satu bentuk izinnya adalah ketika dia diam saat ditanya. Jadi kalau walinya nanya, ini ada orang yang datang nih mau minang, kamu mau enggak? Diam dia. Diam itu sudah dianggap setuju. Atau ada tanda-tanda yang memang menunjukkan setuju. Umpamanya senyum-senyum. Dia tidak bilang iya. Tetapi ada indikasi. Maka dengan diam itu saja, Nabi mengatakan, wa iznuha samatuha. Bentuk setujunya itu, izinnya itu adalah dengan diamnya. Sekarang, kenapa seorang janda itu lebih
dia yang lebih dikedepankan untuk memilih. Sementara yang bikir, yang masih gadis, itu walinya yang lebih menentukan. Itu tujuannya adalah untuk yang tadi. Diberikan hak seorang perempuan untuk memilih suami yang cocok. Karena kalau tidak nanti, jangan-jangan tidak cocok bagi dia. Karena memang ada satu peristiwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan itu, seorang janda dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki, tetapi dia yang sedikit agak memaksa. Ternyata perempuan itu tidak menyetujuinya. Ada disebutkan di sini hadisnya. Nah, ketika dia sudah menikah, ternyata dia mendurhakai suaminya. Karena apa yang menjadi pilihan dari orang tuanya, dia tidak menyetujuinya. Datang dia kepada Rasul. Perempuan itu namanya Khansa binti Khizam al-Ansariyah. Ini nama perempuan itu. Khansa binti Khizam al-Ansariyah. Bapaknya menikahkannya secara paksa. Paksa dalam artian dia yang menentukan pilihannya. Pokoknya kamu nikah sama ini. Padahal dia adalah janda. Lalu dia menikahinya. Ternyata tidak baik hubungan dia berdua. Maka datang dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikannya apa yang terjadi. Di akhir hadis dikatakan faradda nikahaha. Maka Nabi membatalkan pernikahannya. Artinya dipisahkan. Faradda nikah di sini maksudnya adalah fasakha wa farraqa bainahuma. Difasah, diputuskan pernikahannya, dan Nabi memisahkan dia berdua. Berarti tidak ada sakanun nafsi, karena dia tidak suka, sementara bapaknya memaksa untuk menikahi dengan laki-laki yang pilihan dia. Maka kalau dia janda, dia yang lebih menentukan. Sementara kalau yang gadis, walinya. Maka wali itu disebut dengan ayah, itu disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak untuk memilih dan memaksa. Cukup sekadar diam saja. Tapi kalau ada indikasi tidak setuju, memang wali jangan juga memaksa. Kalau dia diam atau senyum, berarti setuju. Tapi kalau dia nangis, memberontak, berarti jangan juga dipaksa. Maka maksud mujbir itu bukan memaksakan kehendak tanpa pertimbangan. Contoh mujbir itu begini. Ada seorang ulama besar namanya Sa'id ibnu Musayyib. Dia punya putri. Putri itu seorang yang alimah. Luar biasa ilmunya. Cerdas sekali. Tapi putri ini ingin dilamar oleh seorang khalifah. Kalau putri kita mau dilamar presiden, kira-kira gimana? Tapi Sa'id ibn Musayyib tidak mau. Karena kebetulan khalifah yang hidup pada masa itu, khalifah yang juga pokoknya dia khawatir kalau nanti anaknya nikah dengan khalifah, mungkin dia akan terpengaruh dalam fatwa-fatwanya. Kan udah jadi keluarga khalifah ini. Yang jangan nanti yang halal, yang haram sudah tidak bisa dibedakan. Sementara dia adalah seorang ulama besar. Maka dia berpikir untuk menikahkan putrinya. Di waktu subuh, selesai kajian subuh, dicarinya siapa kalian yang belum menikah. Ternyata ada seorang laki-laki yang belum menikah. Dan saya Ibnul Musayyib suka pula laki-laki itu menjadi suami anak. Maka di majelis itu dia nikahkan. Para anaknya ada di rumah. Dinikahkan, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah dibilang sama putrinya, wahai anakku, ini adalah suamimu. Ini mujbir ini. Nanti siang datang utusan khalifah untuk melamar. Kan sudah bisa beralasan kan? Kalian mau melamar anak yang mana?
Oh yang itu dia sudah punya suami. Jadi tujuannya menikahkan itu adalah supaya tidak jadi dilamar oleh seorang khalifah yang dia tidak setuju dengan akhlak. Nah maka wali mujbir itu wali yang dia punya hak untuk memaksa anaknya. Tetapi paksaan tentu bukan pertimbangan ketika seorang ayah sudah menentukan bahwa inilah pilihan yang terbaik secara syar'i untuk anaknya. Dia boleh untuk memaksa anaknya menikah dengan dan itu. Tapi pertimbangannya harus syar'i. Bukan berarti nanti dia pilihkan tapi pertimbangannya tidak syar'i. Sehingga kalau anaknya tidak setuju, ya wajar. Tapi kalau yang tadi dipilihkan yang terbaik, agamanya bagus, ilmunya bagus, rajin belajar, ditolak sama anaknya. Bapaknya boleh untuk. Dan ternyata seorang laki-laki ini betul-betul mendapatkan yang terbaik. Dan anaknya karena dia berilmu, dia taat sama orang tuanya. Diterimanya keputusan orang tuanya. Karena orang tua pastilah mencari yang terbaik untuk anaknya. Sampai ketika dia sudah menikah, yang suaminya ini bilang, saya sebentar akan pergi ke majelis bapaknya. Karena Sa'id Ibnul Musayyib, dia punya majelis. Saya akan hadir di situ. Apa kata anaknya? Kamu malam ini tidak usah hadir ke majelis itu. Semua ilmu Sa'id Ibnul Musayyib sudah ada di sini. Jadi saya akan ajarkan kamu. Dia yang ingin mengajarkan suaminya. Jadi tidak usah lagi pergi ke situ. Tapi jika ingin, sudah ada ilmunya di sini. Ini contoh yang mujbir. Jadi jangan disalahpahami pula. Boleh memaksa, maka dipaksalah sesuai dengan keinginan orang tua, tapi pertimbangannya bukan syar'i. Memaksa dalam pertimbangan syar'i. Itu yang dimaksud. Nah, jadi poin yang ketiga ini, kenapa diberikan hak seorang perempuan itu untuk memilih, supaya dia juga mendapatkan ketenangan jiwa. Karena yang berhak mendapatkan ketenangan jiwa bukan hanya suami saja, tapi juga istri. Baik, itu poin yang ketiga. Yang keempat, cara oleh agama untuk supaya terwujud ketenangan jiwa. Yang keempat adalah targhibul mar'ati fi ta'ati zawjiha wa ta'zimi haqqihi 'alaiha. Targhibul mar'a fi ta'ati zawjiha. Agama ini menyuruh, menganjurkan seorang perempuan sebagai istri untuk mentaati suaminya. Dan juga seorang suami mesti memberikan hak-hak si perempuan. Jadi perempuan mentaati suaminya dan suaminya memberikan hak-hak istrinya. Jadi ada timbal balik. Jangan nanti suami hanya berharap untuk mendapatkan haknya, tetapi dia abaikan kewajiban-kewajibannya. Karena hak suami adalah kewajiban istri. Dan hak istri adalah kewajiban suami. Maka diaturlah dalam fikih al-huquq az-zawjiyah. Dan salah satu dari hak suami dari istri itu adalah ketaatan, mentaatinya. Tidak boleh dia mendurhakainya. Tidak boleh dia menolak perintahnya. Bahkan dalam hadis dikatakan di sini, la yasluhu li basharin ayyasjuda li basharin walau salaha li basharin ayyasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Enggak boleh sujud manusia kepada manusia yang lain. Andaikan boleh, ini berandai-andai, andaikan boleh manusia, seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda. Saya akan perintahkan perempuan atau istri an tasjuda li zawjiha untuk sujud kepada suami.
Dan ini semua menunjukkan min izami haqqi 'alaiha. Itu menunjukkan besarnya hak suami yang ada pada istri sebagai kewajiban bagi istri terhadap hak suaminya. Jadi tujuannya lagi-lagi adalah untuk sakanun nafsi. Yang paling membuat jiwa kita tenang itu memang sesungguhnya adalah ada pada ketaatan, ada pada ketaatan. Bukan prestasi-prestasi yang selama ini kadang dibanggakan, istrinya dapat piala ini, dia dapat ikut ini lalu dapat ini. Itu belum pasti. Belum pasti membuat jiwanya menjadi tenang. Tetapi ketika dia punya istri yang taat kepadanya, disuruhnya pakai jilbab dia. Disuruhnya taat kepada Allah, dilakukannya. Kamu jangan pergi lagi ke sana, saya tidak suka kamu pergi ke situ. Itu tempatnya tidak baik. Tidak pergi dia. Ini yang membuat hati seorang laki-laki sebagai suami yang akan mendapatkan ketenangan jiwa itu. Oleh karena itu ketaatan itulah yang menjadi hak utama bagi seorang suami. Bahkan kalau boleh sujud, maka yang hanya boleh itu adalah istri ke suami. Tapi karena tidak boleh sujud, maka jangan lakukan. Dan begitulah panduan dari agama kita. Kalau sudah diikuti panduan seperti itu yang akan membuat kita menjadi tenang. Kita ambil satu riwayat sebelum kita tutup. Ada hadis yang lain, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Belumlah seorang perempuan itu akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Coba bayangkan. Belum seorang perempuan itu akan menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahiya ala qatabin lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau seandainya seorang suaminya itu membutuhkan dia pada kondisi ternyata dia sangat sibuk, dia mesti juga untuk menjawab dan menunaikannya. Artinya tidak untuk menolaknya. Dalam hadis ini nampak Allah menggandengkan ada hak Allah, ada hak suami. Kapan seorang perempuan itu baru disebut menunaikan hak Rabbnya? Kalau dia sudah menunaikan hak suaminya. Dan itu gambaran dari betapa besarnya hak suami yang ada pada istri yang wajib dia tunaikan. Ikhwati fillah, saya kira ini bahasan kita karena waktu Isya sudah masuk, masih ada satu poin. Insya Allah kita sambung setelah sholat Isya dan kemudian kita bertanya jawab insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu poin sebenarnya masih nyambung dengan yang tadi, di mana poin yang terakhir ini adalah juga tujuannya supaya tahqiq as-sakan nafsi, untuk mewujudkan ketenangan jiwa. Di mana dikatakan pada poin yang kelima, haqquz zaujati fi husnil ishrati bil ma'ruf. Hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Jadi kalau suami tadi punya hak untuk taat, artinya hak untuk suami adalah istri yang mentaatinya. Sedangkan hak dari istri atau hak istri yang harus dilakukan oleh suami itu adalah husnul isyrati bil ma'ruf. Bagaimana dia mendapatkan perlakuan pergaulan yang baik dari seorang suami. Suami yang tidak menganiayanya, suami yang tidak menzaliminya, suami yang tidak memberikan haknya, itu berarti bertentangan dengan poin yang kelima ini. Tak akan pernah seorang istri akan mendapatkan ketenangan jiwa kalau seandainya suaminya tidak memperlakukannya secara wajar atau tidak memperlakukannya secara baik. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para istri-istri itu, bil ma'ruf, dengan yang baik. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu membencinya, fa'asa an takrahu syai'an, maka siapa tahu sesuatu yang kamu benci itu Allah jadikan padanya khairan katsiran wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kebencian kamu pada sesuatu, siapa tahu di baliknya ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terakhir, yang kaitannya adalah dengan bagaimana ketenangan jiwa harus didapatkan oleh kedua suami dan istri. Ada dalam hadis, ini yang terakhir insyaallah kita sampaikan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah membenci seorang mukmin mukminah, seorang suami janganlah membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia membenci satu akhlak, radhiya minha akhar, dia masih punya akhlak yang lain yang baik, yang pantas untuk dia ridhai. Jadi memang kan tidak ada kita ini yang sempurna. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan yang sempurna. Tapi kita bisa mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti sempurna. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Maka semua kita, baik suami maupun istri, pasti ada kekurangannya. Jika kita benci satu akhlak ini, ingat dia masih punya akhlak yang baik, yang pantas untuk kita sukai. Maka yang salah ini untuk diperbaiki. Artinya jangan yang salah ini terus yang diingat. Sementara kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Jadi in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jika dia benci padanya satu akhlak, tetapi ada akhlak lain yang dia ridhai, maka yang harus diingat adalah kebaikan-kebaikannya supaya tetap bertahan dalam kehidupan berumah tangga. Jangan selalu mengedepankan yang salah ini, sementara masih banyak kebaikan-kebaikan yang perlu untuk diingat. Saya kira ini materi kita. Andaikan ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Uh,
Iya. Nikah siri itu ada dua. Ada nikah siri yang sah, ada nikah siri yang tidak sah. Nikah siri yang sah adalah ketika semua syarat rukunnya lengkap. Hanya sekadar tidak dicatat. Maka disebutlah nikah di bawah tangan. Jadi tidak dinikahkan oleh KUA secara resmi. Tidak melanggar aturan negara. Tapi kalau seandainya syarat rukunnya lengkap, walinya ada, maharnya ada, suami istri jelas, itu nikahnya sah. Walaupun tidak dicatat. Karena pencatatan itu bukan bagian dari keabsahan. Dari dulu memang tidak pernah dicatat kok nikah-nikah dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman nikah pernah dicatat? Tidak pernah ada kan? Memang belum dibutuhkan pencatatan itu. Orangnya amanah-amanah semua. Nah, itu nikah siri yang sah. Ada nikah siri yang tidak sah. Tidak sah, tidak cukup syarat rukunnya. Walinya saja itu dilakukan oleh orang yang bukan walinya. Dia tidak ayahnya, dia tidak pamannya. Ada yang melakukan itu. Hanya orang yang ditokohkan lalu diminta untuk menjadi wali. Apa hak dia untuk menjadi wali? Wali itu kan serah terima tanggung jawab. Kenapa perempuan itu harus diwakili oleh walinya saat ijab kabul? Karena perempuan itu hidupnya tanggung jawab wali ini. Maka wali ini menyerahkan tanggung jawab itu kepada suami. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, dijawab, saya terima. Saya terima itu berarti menerima tanggung jawab. Maka kalau sudah akad, sudah menjadi suami istri, seorang istri lebih harus taat suaminya daripada ayahnya sendiri. Karena tanggung jawab hidupnya tidak lagi pada ayahnya, tapi pada suaminya. Kalau keluar dari rumah, lalu terjadi sesuatu yang tidak baik di jalan, orang tidak nanya ini anak siapa, ini istri siapa, yang buruk siapa, suaminya, bukan ayahnya. Nah maka kalau yang menikahkan bukan walinya, berarti tidak boleh karena syarat nikah itu harus ada wali, dan wali itu wali mujbir atau wali nasab atau wali hakim. Ketika wali nasab tidak ada, pindahlah kepada wali hakim. Wali hakim itulah KUA, as-sultan waliyul liman la waliyalah. Di Aceh dulu ketika terjadi tsunami, meninggal semua walinya. Tapi dia mau nikah. Gimana caranya? Pindah kepada wali hakim. Sah secara syar'i. Karena memang sultan itu waliyun liman la waliyalah. Maka jangan ditunjuk orang-orang tertentu nanti. Nah, sekarang yang tidak sah kita tidak bicarakan. Sekarang yang sah, apakah bertentangan dengan soal keadilan? Apakah harus melapor kepada istri pertama? Dia katanya lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin tidak akan keluar surat izinnya. Tapi kalau minta maaf, mungkin saja dia bisa memaafkan. Memang tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan untuk meminta izin. Karena tidak akan pernah dapat tidak akan pernah dapat izin itu. Maka andaikan dia nikah secara siri lalu tidak minta izin, sah nikahnya. Nah, cuma ini ada harapan kayaknya jawaban malam ini ada harapan kayaknya. Namun dia mesti adil. Jangan nanti ini tercatat. Kalau tidak diperlakukan secara baik, dia bisa melapor. Yang nikah siri ini dia tidak akan dapat pelayanan dari negara. Karena dia secara hukum negara dia tidak suami istri. Umpamanya terjadi perselisihan, cekcok, dia ngadu ke pengadilan. Pengadilan tidak akan melayani. Kenapa? Karena secara negara dia tidak suami istri. Nah karena dia seperti itu, dia diperlakukan semaunya, dizalimi, berarti tidak adil. Maka kalau akan berlaku seperti itu, ingat nanti di akhirat, kalau dia tidak adil, pincang jalannya nanti. Miring dia gini jalannya di akhirat. Hati-hati.
Nah, dan keadilan yang dimaksud, nah, memang bukan keadilan perasaan, tapi keadilan dari sisi materi. Ini berikan kebutuhannya, ini diberikan kebutuhannya. Dan keadilan materi maksudnya bukan sama jumlah, karena sama jumlah belum pasti adil. Ini anaknya 5, ini anaknya 1. Tidak mungkin sama jumlah yang diberikan. Maka harus adil dari sisi materi, dari sisi pembagian malam. Pembagian malam, jangan nanti yang baru seminggu terus, yang lama 2 hari 2 hari. Nah, ini tidak bisa, berarti tidak adil. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kecuali di awal pernikahan. Nah, di awal pernikahan dengan istri baru, boleh dia seminggu. Karena untuk penyesuaian. Nah, jangan sebulan, seminggu. Seminggu yang dibolehkan, seminggu itu boleh. Tapi setelah seminggu itu nanti mesti diatur secara adil. Kalau sini 2 hari, sini 2 hari. Sini 3 hari, sini 3 hari. Keadilan seperti itu. Dan keadilan memberikan makan kebutuhannya. Nah, ini muncul nanti beberapa masalah dalam kajian fikih. Contoh keadilan nih. Apakah adil atau tidak? Kalau istri pertama sudah dihajikan, istri kedua mesti tidak dihajikan juga. Nah ini. Kalau dia tidak mampu, bagaimana? Dulu ketika dihajikan saat dia mampu, sekarang? Nah, maka tidak mesti bagian dari keadilan. Tapi kalau bisa, bagus. Nah, maka keadilan dari sisi materi itu kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang diperlukan. Makannya, pakaiannya, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu yang harus adil. Kalau istri pertamanya S2 mamanya, istri yang kedua baru S1. Mesti tidak dia mau S2 kan juga. Ini kan soal aksesoris ini. Jadi bukan menjadi bagian dari satu keharusan. Tapi kalau bisa, bagus. Cuma untuk kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya, memang harus adil. Jadi bukan keadilan itu pada perasaan. Keadilan pada perasaan, Nabi pun tidak sanggup. Karena Nabi mengaku di hadapan Allah dalam doanya, saya tidak bisa adil dari sisi. Inilah yang saya bisa. Maka tidak dituntut kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Tidak mungkin agama memaksa kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu. Tapi keadilan dalam berbagi malam mesti. Maka Saudah itu istri Nabi. Dia sudah tua, gemuk, hitam pula kulit. Dia sadar sendiri. Ya Rasulullah, andaikan jatah malam saya ingin kamu ambil, pindahkan ke Aisyah, saya setuju. Tidak apa-apa. Nah, ini. Tapi Nabi kan tidak boleh dia untuk mengabaikan. Giliran malam untuk Saudah binti Zam'ah, mesti dia di situ malam. Cuma Saudah sendiri yang menawarkan, ya Rasulullah, saya ini kan begini nih badan saya nih. Udahlah gemuk, umur tua, hitam bola. Jika kamu ingin pindahkan ke Aisyah bagian malam saya redha, saya rela. Yang penting tetap menjadi istri Nabi. Kan menjadi kemuliaan sendiri. Di akhirat nanti kan istri-istri Nabi kan dikumpulkan pula sebagai istri-istri Nabi. Itu contoh dari keadilan yang tidak boleh dilanggar. Kalau izin sendiri, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Berarti harus berikan keadilan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Mm-mm.
Iya. Tidak setuju maksudnya itu nggak perlu tengok-tengok langsung aja nikah itu. Nggak setuju itunya. Nah, nggak ada yang bertentangan. Kita mesti setuju karena ini adalah hadis Nabi. Ini adalah ketentuan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengok dulu. Apa tadi tujuannya? Tujuannya kan ini bukan soal anak sudah ditetapkan, rezeki sudah ditetapkan. Kalau rezeki sudah ditetapkan, apa anda harus bekerja? Kan harus bekerja. Nah sekarang anak sudah ditetapkan, tapi kok masih ditengok juga subur atau tidak subur? Inilah bagian dari ikhtiar. Artinya, sebelum dia melangkah ke tahap betul-betul menikah, hatinya sudah nyaman dengan siapa dia dan siapa dia menikah. Nah, salah satu yang membuat kenyamanan itu adalah dengan mengetahui secara langsung. Dengan nengok secara langsung. Nampak dia farasnya rupanya begini, wajahnya begini, alhamdulillah sekali pandang ada rasa keinginan. Kan itu. Dan rasa keinginan menikah tuh enggak mesti sama antara si A sama si B. Si B mungkin nengok ini enggak ada ter apa di hatinya. Tapi pas yang lain nengok, ini cukup lah kayaknya. Nah itulah artinya sesuatu yang mendorong dia untuk memastikan lanjut ke tingkat pernikahan. Jadi tidak ada pertentangannya dengan yang sudah ditetapkan. Bahkan dalam rahim ibu kita masih sudah ditetapkan itu. Ajal kita berapa, rezeki kita seperti apa. Kan seperti itu. Itu persoalan takdir yang memang Allah sudah tetapkan. Adapun perintah untuk melihat itu untuk menguatkan tekad kita pada saat kita menginginkan untuk menikahi seseorang dengan dengan melihat membuat kita semakin yakin bahwa dia cocok dan pantas untuk kita. Karena paling hubungannya nanti dengan sekupu. Kan nikah mesti ada kafaah. Kafaah itu ya yang paling penting kafaah sebenarnya adalah soal agama. Merdeka dengan tidak merdeka. Tetapi dikembangkan kafaah itu termasuk soal wajah, penampilan yang itulah contohnya seorang perempuan yang tadi nikah dengan seorang laki-laki ternyata baru dia tahu kalau suaminya ternyata laki-laki yang tidak senang dia memandangnya. Gimana kalau memandang suami tidak senang itu kira-kira gimana? Akhirnya dia minta dipisahkan dengan syarat kembalikan maharnya. Rupanya siap pula kalau mau ditambah saya tambah. Berarti kan benar-benar ingin dipisahkannya untuk menghindari itu semua. Nah, maka dianjurkanlah untuk melihat siapa yang akan dia nikahi. Hah? Nah, orang buta itu takdir dia sudah buta, tidak mungkin dipaksa dia untuk melihat. Mungkin bisa dibantu oleh ibunya, oleh saudaranya. Sekarang dipilih oleh ibunya. Nah, nih pilihan kami. Dia akan banyak milih pula. Syukur ada orang yang mau sama dia. Iya kan? Tidak perlu dia warna itu. Mau putih, mau hitam, kan sama aja sama dia. Adanya orang yang ingin menikah sama dia saja itu sudah sangat syukur sekali. Nah, dan tentu yang melihatnya kayak ibunya atau keluarganya pasti enggak juga akan sembarangan kan. Kalau dikasihkan perempuan yang nakal yang tidak baik kan menjadi tidak baik pula bagi agama dia. Karena buta bukan berarti tidak baik. Abdullah ibn Umi Maktum itu kan buta. Dan dia menjadi muazzinnya Rasul. Orang yang sangat mulia. Kata Rasul, muazzin itu yang paling panjang nanti lehernya di akhirat kelak. Ada semacam pujian untuk orang-orang seperti itu. Padahal dia buta. Jadi jangan dianggap buta itu sebagai satu hal. Kalau dianggap kekurangan dari sisi fisik, iya. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk membuat dia tidak bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka buta pun dia perlu dicarikan yang memang agamanya baik supaya agamanya bisa terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Disitulah saat dia buka cadar itu. Pas dia lihat, nah kalau memang selama ini dia pakai cadar, bagi dialah yang pantas untuk diterapkan sunnah ini. Sunnah melihat wajah sebelum menikah. Tapi kalau dia tidak pakai, berarti kan tidak ada lagi yang mau dia, karena memang sudah nampak, sudah terlihat sebelumnya. Pada masa dulu kan memang rata-rata mereka menggunakan. Disinilah bolehnya diwakili oleh adiknya umpamanya. Dan tidak perlu pula bergaul sampai sebulan. Ya kan? Kalau menunggu bergaul sampai sebulan pula ya tidak ada lagi nanti yang baru yang dia dapatkan setelah dia menikah. Ini informasi baru setelah menikah ini yang menarik kan. Nah sekarang mungkin sama keluarga dia diajaknya mungkin ajak makan bersama atau apa, nanti nampaklah di situ tabiat yang ada pada diri dia. Karena tidak pula kita dituntut mengetahui secara detail itu nanti setelah dia menikah. Wallahu a'lam. Itulah yang tadi kita bilang, boleh menanya dan boleh mereka menjawab jika terdapat padanya keburukan, sampaikan. Dengan syarat amanah. Amanah dalam artian memang dia jujur dalam menyampaikan dan hanya sekedar untuk memberikan informasi. Jangan pula nanti sengaja memberikan informasi-informasi yang tidak benar karena tujuan-tujuan yang lain, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Tentu ya sebagai seorang ayah, tentu kan ingin ikut panduan Nabi dalam mencari jodoh untuk anaknya. Maka cari informasi, boleh, tidak apa-apa, agar nyaman. Maka ta'aruf itu wakil dari nazar-nazar tadi soalnya. Kalau nazar kan sekarang dibahasakan dengan ta'aruf. Tapi bukan berarti ta'aruf itu nanti dia berdua, karena tidak boleh. Tapi kalau ada mahram dia, kan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahu dzu mahram. Enggak boleh berdua-duaan laki-laki perempuan kecuali bersamanya ada mahram. Berarti ambil mahram. Untuk melihat atau untuk mengenali lebih jauh. Allahu a'lam. Makanya harus siap dengan risiko. Kalau tidak bisa adil, jangan lakukan. Nah, makanya kalau dimaafkan, baru. Iya. 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 Pokoknya jika memang tidak akan bisa adil, maka jangan. Takut ketahuan akhirnya kan. Kalau pinangan memang belum untuk konsumsi orang ramai, tetapi keluarga dan perlu diketahui juga oleh yang lain supaya orang lain tidak datang meminang. Karena kalau seandainya tidak ada yang tahu,
Jangan nanti ada orang lain juga yang meminang. Padahal kan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dipinang. Gimana caranya biar dia tidak meminang? Tentu tahu. Nah, tapi tidak seperti kalau walimah kan memang diundang untuk beritahukan semua. Kalau khitbah itu setidaknya keluarga. Nah, dua keluarga besar itu dia sudah bisa mengetahui. Dan ada orang-orang tertentu yang barangkali dia juga ikut mendapatkan informasi itu. Tidak apa-apa kalau diberitahu. Makanya khitbah itu jangan terlalu lama. Nanti udah setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak juga nikah. Padahal khitbah sudah lama. Ini akan berpotensi untuk enggak ada pula batas secara resmi dalam syariat. Cuma ketika tidak ada alasan lagi, kenapa harus ditunda? Menyegerakan yang baik itu akan lebih bagus. Kalau sudah rasanya setuju dua-duanya, enggak ada lagi yang perlu untuk dipertimbangkan. Udah, tinggal dicari kesepakatan. Lain halnya nanti, dia sekarang di luar negeri sedang studi, mungkin tahun depan dia selesai, atau tahun depan kita nikah. Tidak ada soal. Berarti kan ada memang alasan yang menyebabkan. Tapi kalau enggak, jangan-jangan nanti ada orang-orang hasad yang memunculkan fitnah-fitnah dan lain sebagainya, yang pada akhirnya justru tidak jadi. Maka lebih cepat, lebih baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu dan membimbing kita untuk tetap mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.